Sekarang aku mempersiapkan baju-baju yang akan dibawa, secukupnya aja dulu, nyicil ya teman-teman, nggak sekaligus. Nanti besok-besoknya dibawa lagi gitu. Ini secukupnya aja dulu. Ini ditaruh di sini dulu sementara ya teman-teman, soalnya nanti mau ditulis namanya nenek, biar kalau di sana tuh tidak tertukar. Hỏi xăm đi. Hỏi xăm. Cá nhiêu tên hay. Phần tay là chỉ là hỏi xăm mấy gì đâu mà ra lòng à. Cá nhiêu là hay li có xài cây. Yêu kêu hàng yêu hàng đó là. Đấy là tại có dòng nhiều xay có dòng nhiều. Chỉ là vậy ta chọn là nhiều vậy có gì có đi chậu cho mà hữu sơn sao. Lúc một bài phần chậu hiểu lũ cuốn giờ chạy giờ mà má bà除非人我跟你翻去，但係咁遠個路程，個生活食嘢冚唪唥都唔夾啊！ Nên có ai chơi em chỉ bay xin chi mẹ có lý tí mặn thải. 我依家唔知見得你幾耐。 我qua chú lấy tôi ngồi đây liền có tôi yêu có rồi là. Không qua trường bộ à? Chứ nha nhà mua đi đồng thay thay con mẫu ghê không à? Đi thay thay đồng ghê không à? Ngô con người chi là ngô con tôi người chi. Đâm đồ bảo dài à? Phần là cậu à? Đâu phải xin. Có lần chơi vậy họ cho hút vui làm chứ không coi. Tới giờ không tròn đèn à? Có tao ngồi chị kia. Ngồi lên cầm có. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang berangkat untuk mengantar Nyonya. Kau pingsan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku Handmin Kitchen. Oke teman-teman, nyonya aku sudah berada di panti jompo. Alhamdulillah ya, lancar. Akhirnya nyonya masuk panti jompo juga. Walaupun itu keadaan terpaksa ya.
Jadi teman-teman, selama Nyonya di panti jompo itu nggak bisa makan. Pertama Nyonya datang itu makan malam di sana, itu nggak bisa nelen teman-teman, nggak bisa dimakan. Ya udah, saya maklumin, namanya Nyonya juga baru datang, hati lagi kacau, pikiran juga lagi nggak stabil pokoknya. Jadi dimaklumin nggak bisa makan, dan jadi Nyonya itu makan roti dan susu gantinya gitu ya, karena makanan panti jompo Nyonya nggak bisa makan. Untuk teman-teman yang kangen dengan Nyonya, untuk mau melihat perkembangan Nyonya, itu saya alhamdulillah bisa nge-video di situ, bisa nge-shot. Cuman saya belum sanggup untuk mengupload sekarang, lagi pula saya juga lagi sibuk karena untuk sementara ini bener-bener sibuk ngurus Nyonya. Aku bolak-balik ke panti jompo, dan alhamdulillah aku tuh bisa nge-shot video di sini di panti jompo Nyonya, karena pernah saya datangin panti jompo bersama Nyonya, hanya berseberangan jalan dari panti jompo yang Nyonya tinggalin sekarang. Itu nggak boleh ngambil foto aja, nggak boleh. Saya disuruh Nyonya aku ngambil foto karena Nyonya ingin mempertimbangkan panti jompo itu. Waktu itu Nyonya memang suka panti jompo itu. Sama petugasnya nggak boleh ngambil foto teman-teman, cuman hanya untuk dilihat saja di sana. Dan untuk panti jompo Nyonya yang ditinggalin sekarang ini, alhamdulillah saya tuh bisa nge-shot bersama Nyonya, mengabadikan Nyonya selama aku bisa mengurus Nyonya di panti jompo gitu, bisa diabadikan, ada videonya. Cuman aku belum sanggup, jadi aku nge-shot di sana juga nggak apa-apa, ada petugasnya melihat juga nggak apa-apa. Cuman untuk ngupload saya namanya nggak ada izin, jadi saya belum bisa dulu, nunggu waktu yang tepat. Dan untuk teman-teman yang kangen, sabar, pasti aku upload, ada videonya Nyonya. Jadi Nyonya semakin terpuruk keadaannya di panti jompo karena Nyonya memang terpaksa dan nggak siap, karena Nyonya nggak bisa makan makanan yang ada di panti jompo. Jadi Nyonya nggak bisa nelen, dipaksakan nggak bisa teman-teman. Jadi semakin sangat menyedihkan keadaan Nyonya, tapi ya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya nggak bisa bantu banyak. Kalau untuk sementara ini masih ada aku yang mengurus Nyonya, tapi kalau untuk saya sudah nggak berada di samping Nyonya lagi, saya sudah nggak bekerja sama Nyonya lagi, itu akan semakin sangat-sangat menyedihkan teman-teman. Selama di panti jompo Nyonya itu menelan nasi 2 sendok aja nggak bisa. Di sana tuh ada sup, ada makanan sehat, makanan mereka tuh sehat teman-teman, di sana tuh healthy, tapi Nyonya nggak bisa nelennya, nggak cocok. Menu di sana tuh nggak cocok sama Nyonya. Pertama Nyonya dikasih bubur, terus Nyonya seneng, tapi pas sudah dimakan Nyonya nggak bisa nelen, ya udah diganti nasi. Untuk sayur Nyonya nggak cocok, jadi didengar sama susternya kalau masalah nasi masih bisa diganti kalau nggak pas, tapi kalau sayur nggak boleh minta, apa yang dikasih itu yang dimakan, kayak gitu ya teman-teman. Saya ngomong sama Nyonya untuk menasehati Nyonya aku, kamu harus belajar di sini mandiri, kamu harus belajar makanan di sini enak gak enak, kamu harus belajar karena kamu ya selamanya tinggal di sini, udah nggak pulang ke rumah lagi. Jadi ya rumahmu ya di sini, jadi kamu harus beradaptasi di sini. Tapi Nyonya nggak bisa teman-teman, Nyonya tuh susah bangkit. Nah jadi yang jelas selama Nyonya di panti jompo tuh nggak bisa makan, semakin terpuruk karena Nyonya nggak bisa makan. Dan saya selalu menasihati Nyonya harus belajar makanan di sana. Walaupun kamu nggak bisa menghabiskan, kamu harus makan sedikit, tapi Nyonya nggak bisa. Setiap Nyonya makan belum diketelan itu udah muntah teman-teman, nggak bisa. Jadi memang bukan tipenya dia, walaupun dipaksakan itu nggak bisa ngenelen kayak gitu. Ya gimana ya kalau tipe orangnya kayak gitu. Dan
ditambah memang cerewet makannya, ditambah nyonya itu pikiran hatinya nggak bahagia, ya udah jadi semakin memperparah gitu, nafsu makannya nggak bisa nelen makanan di sana. Jadi permasalahannya di sini tuh nyonya nggak bisa makan makanan di panti jompo, itu nyonya nggak cocok teman-teman menu makanannya. Oke teman-teman, ada yang bilang memang masuk panti jompo itu memang udah dianggap sampah. Memang benar teman-teman, sangat menyedihkan. Nyonyaku yang paling menyedihkan dan sangat menyedihkan. Di sana banyak orang-orang tua masuk panti jompo, tapi kan mereka nggak sebahagia seperti nyonya, nggak sesedih seperti nyonya artinya, karena mereka masih ada anak cucu yang menjenguk. Kalau nyonyaku nggak ada teman-teman, hanya aku yang diandalkan. Jadi kalau aku sudah nggak bekerja sama nyonya, 2 bulan kemudian aku pergi, udah nggak bekerja sama nyonya, itu sangat menyedihkan teman-teman. Nah di sana perawatannya itu kurang memadai, jadi ala kadarnya mereka itu kita kerjakan sendiri. Kalau nyonyaku badannya sehat, seger, dia kuat, saya tidak khawatir teman-teman. Nyonyaku mengerjakannya sendiri. Tapi ini nyonyaku badannya lemas, mana toiletnya agak jauh dari kamarnya nyonya. Nyonya kalau jalan aja harus pakai tongkat. Kalau mau ke toilet itu harus bawa gosok gigi, bawa odol, belum pegang tongkat, belum pegang lap buat cuci muka, mana toiletnya agak jauh, takutnya kalau nggak diawasin orang itu akan tersungkur. Nah sedangkan petugas sana nggak peduli teman-teman, mereka tuh cuman hanya menjalankan tugas seperti yang ngasih makan, waktunya makan mereka taruh makanan ke meja makan, mereka siapkan meja makannya, mereka kasih makan nyonya. Kemudian kalau ada waktu tertentu untuk menuangkan termos air panas ke situ, itu ada waktu tertentu. Kalau nyonya butuh sesuatu itu harus nyonya kerjakan sendiri. Beda dengan ada pembantu seperti aku yang selalu standby, apa yang nyonya butuhkan aku selalu ada. Dan petugas panti jompo enggak teman-teman. Dan yang lebih parahnya badannya nyonya itu lemas gitu loh. Itu sangat menyedihkan sekali. Buang sampah itu kita sendiri, seperti kita di rumah sendiri, cuma ngasih tempat tidurnya doang. Kalau masalah pengurusnya itu ala kadarnya. Kalau ngasih obat itu petugasnya di sana. Jadi kalau di rumah sini nyonya aku yang ngasih obat, atau nyonya juga masih bisa sendiri. Kalau di sana kan petugas yang ngasih obat, terus buat makan dan nuang air, dan nyonya nggak bisa ke toilet, jadi nyonya dibelikan tempat duduk yang kayak di rumah sakit gitu ya teman-teman. Jadi toiletnya seperti duduk gitu, di atasnya dikasih kursi bisa buat duduk kayak gitu. Jadi ada waktu tertentu untuk membuangin WC-nya itu gitu. Jadi kalau nyonya ada butuh sesuatu itu dikerjakan sendiri. Itu sangat menyedihkan teman-teman, sangat menyakitkan. Dimana badannya nyonya yang lemas, mana di sana itu nyonya nggak, selama di panti jompo nyonya nggak bisa makan kayak gitu. Ada orang tua di sana tuh seneng aja tinggal di panti jompo, tapi kalau nyonyaku menyedihkannya karena apa? Karena ya orang tua yang lain tuh kan ada anak cucu yang ngejenguk gitu. Kalau nyonyaku siapa teman-teman? Di saat ini nyonyaku mengkhawatirkan kalau aku sudah nggak bekerja sama dia dan nggak ada lagi yang ngejagain nyonya gitu, semua dikerjakan sendiri, itu akan lebih memperparah keadaan nyonya, menyakitkan banget. Pokoknya sedih banget teman-teman. Ditambah badannya nyonya semakin kurus, selain dari pikiran, makanan juga nggak bisa nelen, nggak bisa diungkapkan, semakin parah keadaannya nyonya. Untuk lebih detailnya nanti saya pasti upload perkembangan nyonya, tapi tidak sekarang ya, karena saya benar-benar sibuk selama nyonya ada di panti jompo. Yang jelas nyonya masuk panti jompo benar-benar semakin terpuruk teman-teman, sangat menyedihkan. Ya anggap aja yang namanya masuk panti jompo memang udah dianggap seperti sampah. Apalagi nyonya nggak ada keluarga, nggak seperti teman-temannya yang lain dijenguk anak cucunya, tapi nyonya aku nggak ada. Sekarang ini bagus karena ada aku merawatnya. Dan kalau aku sudah nggak bekerja sama nyonya itu sangat-sangat lebih menyakitkan teman-teman. Saya
teririslah hati itu, perih pokoknya. Seperti perihnya kehidupan Nyonya di masa tua yang sudah tua renta kayak gini. Seenggaknya ya ada salah satu keluarganya yang peduli, salah satu anaknya gitu yang akan menelponin, tahu perkembangannya, atau ada salah satu yang akan sering ngejenguk, walaupun nggak sering, sesekali menjenguk gitu kan, membuat Nyonya bahagia. Tapi ini nggak ada, dia memang benar terbuang di sana gitu ya teman-teman. Dan ditambah di sana itu kita kerjakan semuanya sendiri, ditambah itu orang tua yang sudah tua renta, keadaan fisiknya yang lemah, mereka tidak memperdulikan itu teman-teman. Ya udah, pokoknya itu tugasmu, kerjakan sendiri, bukan kewajiban orang yang petugas di sana. Mereka punya kewajiban sendiri, itu seperti ngasih makan, mereka ngepel, itu ada petugas. Cuman untuk Nyonya membutuhkan membuang sampah, Nyonya mau ke toilet, Nyonya mau makan, butuh sesuatu, itu dia minta sama siapa gitu. Kalau ada orang yang sesekali ngejenguk keluarganya kan bisa membawakan makanan kesukaan Nyonya gitu. Kalau saya sudah nggak ada, itu memang sangat-sangat menyakitkan teman-teman. Untuk lebih detailnya nanti saya pasti upload perkembangan Nyonya, tapi tidak sekarang ya, karena saya benar-benar sibuk selama Nyonya ada di panti jompo. Yang jelas Nyonya masuk panti jompo benar-benar semakin terpuruk. Menu makannya nggak cocok sama Nyonya nggak pernah makan yang ada di panti jompo. Nyonya mencoba nelen tapi dia malah dimuntahkan, jadi nggak bisa nelen gitu. Jadi Nyonya itu soal makanan di sana nggak cocok, dan karena parahnya nggak ada orang yang ngejenguk Nyonya karena di rumah aja aku cuman berdua sama Nyonya. Kalau aku sudah nggak bekerja sama Nyonya itu sangat menyedihkan. Jadi semakin terpuruk ya teman-teman masuk panti jompo itu. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu perkembangan Nyonya. Aku belum bisa memberikan detail karena aku juga belum sempat mengedit videonya. Aku lagi sibuk bolak-balik ke panti jompo mengurus Nyonya. Aku punya waktu 2 bulan sampai rumah ini diambil yang punya rumah. Kalau rumahnya ada diambil, jadi saya nggak bisa bekerja lagi karena saya juga nggak punya tempat tinggal tidur. Kalau Nyonya aku masih kuat membayar aku, tapi karena aku nggak punya tempat tidur, untuk nyewa rumah itu mahal. Ya udah, saya memutuskan pulang aja ke Indonesia. Saya tidak bekerja lagi. Yaitu saya akan berpisah sama Nyonya, dan akan menyakitkan buat Nyonya karena nggak ada lagi yang memperhatikan Nyonya, nggak ada lagi yang membantu Nyonya gitu ya teman-teman. Pokoknya sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan untuk diceritakan. Oke ya teman-teman, sekian dulu vlogku. Terima kasih yang sudah mengikuti vlog channel Hewen Kitchen. Terima kasih yang sudah mendukung channel Hewen Kitchen. Semoga teman-teman semua sehat selalu, sukses selalu. Jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.